Timnas Indonesia bersiap tangguh pemulihan fisik yang memukau sebelum hadapi Cina. Garuda tak boleh meremehkan, Sumarji ingatkan Timnas Indonesia untuk waspada hadapi Cina yang terpuruk. Sorotan media Belanda, Kevin Dix siap jadi cahaya baru bagi Timnas Indonesia. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, tegaskan bahwa Timnas Indonesia bukan lawan sepele. Kekhawatiran di Timnas Indonesia, Jordi Amat diragukan tampil melawan Cina. Berikut ini alasan dibalik absennya Jordi Amat saat lawan Cina. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bersiap tangguh pemulihan fisik yang memukau sebelum hadapi Cina. Timnas Indonesia kini berada dalam misi luar biasa untuk memulihkan fisik mereka sebelum menyambut laga krusial melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam. Skuad Garuda yang megah ini telah tiba di Qingdao sejak Jumat sore, membawa semangat tinggi untuk menjalani latihan perdana di negeri tirai bambu. Latihan pertama mereka yang diadakan pada Sabtu merupakan bagian dari persiapan epik menuju babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menunjukkan antusiasme yang membara seakan siap menyambut tantangan dengan semangat juang yang membara. Pelatih Sintayong, sosok visioner di balik skuad ini, langsung membagi sesi latihan menjadi dua grup yang terpisah. Kelompok pertama terdiri dari para pejuang yang telah bertanding melawan Bahrain, yang akan berlatih di pusat kebugaran dengan intensitas yang menggetarkan. Sementara itu, pemain yang tidak tampil dalam laga tersebut akan melakoni latihan normal di lapangan untuk memastikan semuanya tetap dalam performa puncak. Perjalanan panjang ini hampir 10 jam tentu membuat kita perlu beradaptasi, ungkap Sintayong seperti dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Jadi kami membagi latihan hari ini menjadi dua grup, satu di hotel untuk para pemain yang bertanding dan satu lagi di lapangan untuk mereka yang tidak bermain kemarin. Meskipun semangat tim membara, mereka harus melawan waktu dan berjuang melawan berita kurang menggembirakan, yakni dua pemain, Sandy Walsh dan Jordi Amat, masih terjebak dalam masalah cedera ringan setelah hanya tampil di babak pertama melawan Bahrain. Selain Jordi dan Sandy, semuanya baik-baik saja. Kami hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca yang berbeda, tambah Sintayong menunjukkan dedikasinya untuk memaksimalkan potensi timnya. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang menyala-nyala, Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di depan mereka, siap menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang tak terhentikan. Garuda tak boleh meremehkan, Sumarji ingatkan Timnas Indonesia untuk waspada hadapi Cina yang terpuruk. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan peringatan yang menggugah kepada pasukannya untuk tetap fokus dan waspada menjelang laga melawan Cina pada matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2024. Meskipun saat ini Cina berada di titik nadir, tim Garuda tidak boleh meremehkan kekuatan lawan mereka. Cina yang dikenal dengan sebutan Dragon Team tengah terpuruk dengan rekor mengecewakan, selalu kalah dalam 3 laga sebelumnya dan terperosok di dasar klasemen tanpa poin. Mereka hanya mampu mencetak 2 gol, namun kebobolan 12 gol menjadikan keadaan semakin parah. Sementara itu, Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong menduduki posisi kelima dengan 3 poin, hasil dari 3 laga yang selalu berakhir imbang. Sumarji menegaskan bahwa meskipun kondisi Cina memprihatinkan, timnya tidak akan menganggap enteng lawan. Kami akan tetap fokus dan waspada, ungkap Sumarji dengan semangat, menegaskan pentingnya persiapan matang menjelang pertarungan penting ini. Pelatih Sintayong juga intens mempersiapkan pasukannya, bertekad untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana dalam babak kualifikasi ini. Karena perjalanan yang melelahkan hampir 10 jam, kami membagi sesi latihan menjadi 2 grup, jelas Sintayong seperti dilansir dari laman resmi PSSI. Dari tim yang bertanding melawan Bahrain,
Mereka mendapatkan materi di pusat kebugaran di hotel, sedangkan pemain yang tidak bermain berlatih normal di lapangan. Tutup pelatih asal Korea Selatan tersebut menunjukkan dedikasi untuk memaksimalkan persiapan sebelum menghadapi Cina. Dengan segala tantangan yang ada, timnas Indonesia harus tetap bersiap menghadapi Dragon Team yang terpuruk, karena dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Sorotan media Belanda, Kevin Dix siap jadi cahaya baru bagi timnas Indonesia. Media Belanda Voetbal Primeur tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya terhadap Kevin Dix yang segera memperkuat timnas Indonesia. Mereka meyakini kehadiran bek tangguh dari FC Copenhagen ini akan menjadi penyemangat baru bagi skuad Garuda, julukan bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di pentas internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengumumkan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix sudah dimulai. Momen bersejarah ini ditandai dengan pertemuan hangat antara Dix dan Erick yang menjadi sinyal kuat bahwa langkah menuju naturalisasi segera berlangsung. Voetbal Primeur pun menekankan bahwa kedatangan Kevin akan memperkuat barisan timnas Indonesia, memberikan energi baru dan harapan bagi tim besutan Shin Tae-yong. Bagi Indonesia itu menjadi penyemangat baru bagi tim yang semakin kuat, tulis Voetbal Primeur dalam laporan menggembirakan mereka pada Sabtu. Kevin Dix akan bergabung dengan deretan pemain mantan Liga Belanda yang telah mengenakan seragam timnas Indonesia seperti Maarten Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Jordi Amat. Saat ini Dix hanya perlu menunggu proses naturalisasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk persetujuan pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, serta perpindahan federasi. Erick Thohir sendiri memberikan kabar baik bahwa Kevin berpeluang besar untuk melakukan debutnya di timnas Indonesia pada Maret 2025. Namun, mantan Presiden Inter Milan itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa Dix bisa segera tampil dalam waktu dekat. Windownya, kalau kita lihat di bulan Maret bisa main. Tapi kalau bisa November, kenapa tidak? Ungkap Erick di Postblog, Jakarta. Dengan semangat baru yang dihadirkan oleh Kevin Dix, timnas Indonesia bersiap untuk melangkah lebih jauh, menunjukkan bahwa harapan selalu ada, meski tantangan datang silih berganti. Pelatih Cina, Branko Ivankovic tegaskan bahwa timnas Indonesia bukan lawan sepele. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tidak bisa menutupi rasa hormatnya terhadap timnas Indonesia menjelang laga seru yang akan berlangsung pada Selasa dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan yang dinanti ini akan digelar di Qingdao Youth Stadium pada pukul 7 malam dan Branko meyakini bahwa skuad Garuda adalah lawan yang sangat tangguh. Dengan kepercayaan diri yang menggebu setelah 3 laga tanpa kekalahan, Indonesia siap menghadapi Cina yang tengah berjuang keras untuk bangkit setelah 3 kekalahan beruntun. Branko menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh, terutama dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang telah menunjukkan peran penting dalam tim. Indonesia juga merupakan tim yang kuat dengan banyak pemain naturalisasi, ungkap Branko Ivankovic, seperti yang dilansir bolasport.com dari laman Soho. Ia menambahkan bahwa para pemain Garuda memiliki rekam jejak yang mengesankan dan pengalaman bermain di Eropa yang pastinya menambah kesulitan bagi timnya. Sebagian besar pemain kami berpengalaman di Belanda dan Belgia dan mereka tidak bisa dianggap remeh, lanjutnya. Ini menjadi peringatan bagi Cina untuk ekstra hati-hati demi mengamankan 3 poin dalam laga ini. Kami harus mempersiapkan diri sekuat tenaga dan bermain dengan keras dan agresif untuk bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Meski posisi Cina saat ini tidak menguntungkan, terdampar di dasar klasemen grup C tanpa poin, Branko tetap optimis bahwa misi mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 belum berakhir. Kami akan memaksimalkan 7 pertandingan tersisa dan terus mengumpulkan poin, tegasnya, termasuk laga melawan Indonesia yang dianggap penting untuk meningkatkan mental pemain. Pertandingan ini adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya, tambahnya. Kami harus berusaha lebih keras untuk meraih hasil positif. Dengan kata-kata penuh semangat dari Branko Ivankovic, jelas bahwa kedua tim akan tampil habis-habisan dalam duel yang mendebarkan ini.
Kekhawatiran di timnas Indonesia, Jordi Amat diragukan tampil melawan Cina. Berikut ini alasan dibalik absennya Jordi Amat saat lawan Cina. Kekhawatiran menyelimuti timnas Indonesia menjelang laga melawan Cina karena bek andalan Jordi Amat terancam tidak dapat membela Merah Putih. Cedera yang dialami Jordi dikabarkan kembali kambuh setelah ia tampil melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 tersebut, Jordi Amat mendapatkan kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong untuk bermain sejak babak pertama. Ia berkolaborasi di lini belakang bersama Jay Itzes dan Mas Hilgers. Namun, pada babak kedua, Shin Tae-yong terpaksa menarik Jordi keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho karena cedera yang dialaminya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Pada menit ke-40 saat melawan Bahrain, Jordi Amat bilang bahwa cederanya kambuh lagi, ungkap Sumarji ketika dihubungi oleh Bola Sport. Makanya pada babak kedua diganti Rizky Ridho, lanjutnya. Saat ini Sumarji belum bisa memastikan apakah Jordi Amat akan absen melawan Cina. Ia menyebutkan bahwa kondisi pemain harus terlebih dahulu diperiksa oleh dokter timnas Indonesia sebelum mengambil keputusan. Pertandingan melawan Cina dijadwalkan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, pada Selasa. Jika Jordi Amat akhirnya harus absen, Shin Tae-yong tidak perlu khawatir. Masih ada banyak pemain berkualitas di lini belakang yang siap diturunkan menghadapi Cina. Kami masih menunggu kabar dari dokter timnas Indonesia dahulu apakah dia bisa bermain atau absen lawan Cina, tutup Sumarji. Dengan ketidakpastian ini, timnas Indonesia harus tetap fokus dan siap menghadapi tantangan besar apapun keputusannya terkait kehadiran Jordi Amat. Media Cina terkejut dengan sambutan meriah untuk timnas Indonesia di Qingdao. Timnas Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan tiba lebih awal di Qingdao sebelum laga penting melawan Cina pada 15 Oktober mendatang. Setelah pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober, skuad Garuda langsung bergegas menuju Qingdao, memberikan mereka waktu lebih panjang untuk beristirahat. Menariknya, kedatangan Indonesia berlangsung 6 jam lebih awal dibandingkan Cina, yang baru tiba setelah terbang dari Australia. Setelah sampai di Qingdao, para supporter memberikan sambutan hangat kepada timnas Indonesia. Penuh optimisme bahwa skuad Garuda bisa meraih kemenangan melawan Cina di laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Cina, Sohu, mengamati fenomena ini dengan perhatian khusus. Pesawat sewaan Indonesia tiba di Qingdao, penggemar menarik spanduk di bandara. Kalahkan Cina untuk mencapai Piala Dunia. Tulis Sohu dalam laporan mereka. Pesawat charteran Indonesia GA798 tiba di Bandara Internasional Jiaodong, Qingdao setelah menempuh penerbangan selama 9 jam 26 menit dari Bahrain. Sambutan meriah tidak berhenti di situ. Ribuan supporter, sebagian besar adalah pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri, sengaja datang untuk menyambut rombongan timnas. Mereka memberikan suntikan motivasi yang sangat dibutuhkan para pemain, terutama setelah hasil imbang kontroversial melawan Bahrain sebelumnya. Ketika tim Indonesia keluar dari bandara kedatangan internasional, tidak hanya reporter CCTV yang menunggu, tetapi juga puluhan penggemar Indonesia yang hadir untuk menyambut tim. Lanjut Soho. Laga melawan Cina menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan, mengingat lawan mereka belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Di sisi lain, skuad Garuda datang dengan catatan positif, belum pernah kalah. Kondisi ini membuat para supporter yang hadir di sana optimis bahwa kemenangan bisa mereka bawa pulang. Sebagian besar penggemar ini adalah siswa internasional di Qingdao. Mereka tidak hanya merekam kedatangan tim, tetapi juga membawa spanduk yang bertuliskan kalahkan Cina di Qingdao ke Piala Dunia 2026, tutup Soho.
Dengan dukungan yang menggebu dan semangat yang tinggi, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di hadapan mereka. Jay Itzes tegaskan bahwa kami dirampok 3 poin di Bahrain, tapi semangat tetap berkobar. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes angkat bicara setelah hasil imbang mengecewakan di markas Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Kamis. Dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Rifa, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu setelah Mohamed Marhoon mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-15. Namun, semangat tim Garuda tidak padam. Mereka bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari Ragnar Oratmangoen menjelang akhir babak pertama. Keunggulan pun berhasil diraih ketika Rafael Struijk mencetak gol pada menit ke-75, mengubah skor menjadi 2-1 untuk Indonesia. Sayangnya harapan meraih 3 poin sirna saat Bahrain menyamakan kedudukan di injury time melalui sontekan kembali dari Mohamed Marhoon mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Usai laga, Jay Itzes mengungkapkan kekecewaannya melalui akun Instagram pribadinya. Terima kasih atas dukungan kalian. Kami akan tetap melangkah. Kami tidak akan menyerah, tulisnya mengajak masyarakat Indonesia untuk terus mendukung skuad Garuda meskipun hasil yang didapat tidak sesuai harapan. Dengan hasil imbang ini, Timnas Indonesia tertahan di peringkat 5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan, semuanya hasil imbang. Tim Merah Putih kini harus fokus untuk menghadapi satu laga lagi, yakni melawan Cina yang dijadwalkan pada Selasa di Qingdao Youth Football Stadium. Kini setelah tiba di Qingdao, skuad Garuda melakukan pemulihan fisik dan berharap bisa memanfaatkan momentum buruk yang dialami Cina yang telah menelan 3 kekalahan dalam 3 laga perdana grup. Dengan semangat tak kenal menyerah, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar berikutnya. Erick Thohir telah kirim surat protes ke AFC terkait kontroversi wasit di laga melawan Bahrain. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia terkait kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, dalam laga Indonesia melawan Bahrain yang dinilai penuh kontroversi. Kita tentu melayangkan surat protes langsung. Sudah, saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC, untuk mempelajari, ujar Erick di Jakarta pada Sabtu. Surat protes ini dikirimkan sebagai bentuk keberanian Indonesia untuk menyuarakan pendapat terkait ketidakadilan yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Meskipun demikian, Erick menegaskan bahwa keputusan untuk menindaklanjuti protes tersebut sepenuhnya berada di tangan AFC. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan, tambahnya. Erick juga menekankan pentingnya motivasi bagi para pemain Timnas Indonesia yang bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengingatkan bahwa masih ada harapan untuk Garuda meraih target 15 poin. Saya text message satu-satu semua pemain, bahwa yang sudah lewat, kita ke depan. Kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin dari 3 pertandingan. Kalau lawan Cina dapat 3 poin, berarti 6 poin, paparnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan wasit Ahmed Al-Kaf saat memimpin pertandingan tersebut. Ya, kalau boleh dibilang kesal banget, kata Jokowi di sela-sela kegiatan peresmian gedung di Ibu Kota Nusantara. Ia menyoroti fakta bahwa wasit tidak membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan meskipun waktu tambahan sudah melebihi 6 menit.
Sudah 2-1 Indonesia unggul dan ada tambahan waktu 6 menit. Tapi sudah 9 menit peluit belum dibunyikan dan pada detik akhir gol. Jelas Jokowi menunjukkan kekecewaannya terhadap pengelolaan waktu dalam pertandingan. Dengan dukungan penuh dari pemimpin bangsa, PSSI berkomitmen untuk terus menyuarakan keadilan dalam dunia sepak bola dan tetap optimis dalam melanjutkan perjuangan timnas Indonesia.